Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namaste, swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini adalah karma baik, saya batal ke Cungko. Jadi saya bisa datang ke Dharmasuka. Ya. Sebetulnya juga hari ini sudah dijadwal ke Dharma Suci. Ternyata Dharma Suci batal juga. Ya. Akhirnya tiba-tiba dapat telepon Dharmasuka. Memang jodoh. Yen berat ke Dharmasuka. Oke, yen pennya berat. Di dalam Antara Nikaya disebutkan bahwa tidak ada rahasia dunia ini. Tapi aneh. Beberapa tahun yang lalu, kebetulan saya sedang bertandang, bermain ke rumah teman, dan beliau sedang menerima tamu yang luar biasa dari planet sana. Orang-orang ini begitu menggebu-gebu, mau menciptakan sesuatu yang sulit dicerna. Akhirnya teman bohwat minta tolong sama saya untuk menghadapi makhluk-makhluk planet luar biasa ini. Begitu saya memperkenalkan diri, dia langsung bilang, "Pak, saya mau menceritakan rahasia Tuhan. Bahagiakah Anda diberitahu rahasia Tuhan?" Jangan coba-coba. Saya sebagai Buddhis saya bilang, enggak berani mendengar, mencuri dengar, atau ingin tahu rahasia Tuhan. Biarkanlah rahasia Tuhan menjadi rahasia Tuhan itu sendiri. Umat manusia enggak perlu tahu. Oh, Pak, perlu. Ya. Pada saat itu mau perang antara Irak dan Iran. Nah, kalau Bapak dikasih tahu rahasia Tuhan, mungkin Bapak dengan doa Bapak bisa mencegah peperangan. Anda salah alamat, saya bilang. Walaupun saya berteriak, "Oh Tuhan, stop peperangan di Iran." Tuhannya nggak dengar. Karena suara saya begitu banyak terdistorsi. Salah satunya oleh nafsu kita yang masih tebal. Ya. Anda seharusnya bicara dengan om saya di Amerika. Atau uncle saya di Iran. Atau cek saya di Irak. Mereka-mereka lah yang menentukan hari ini mau perang apa enggak. Bukan siapa-siapa. Kalau mereka bilang jangan perang, tiga-tiganya setuju nggak perang, nggak perang. Jadi Anda salah alamat kalau minta saya untuk baca doa saya tidak didengar. Wah, Bapak salah, karena Bapak nggak tahu rahasia Tuhan. Justru saya tahu rahasia Tuhan. Anda yang nggak tahu. Kok Anda mau membocorkan rahasia? Saya tanya sama dia, apa yang terjadi? Kalau misalnya pada detik ini ada satu pasukan komando yang dikirim ke daerah, katakan ke kota, ke Jakarta. Orang lain belum tahu. Lalu kita uar-uar di Facebook. Pasukan komando dikirim ke Jakarta. Saat itu juga Anda diciduk. Anda tahu rahasia militer dari mana? Sedangkan orang yang dikirimnya, pasukan itu sendiri nggak tahu mau ngapain. Yang tahu cuma komandannya aja, bawa pasukan ke sana titik. Dan komandannya sendiri belum tahu 100% mau ada apa. Tapi kita udah sok tahu, Anda diciduk. Makanya, oleh karena itu kalau tahu sesuatu jangan sering dibuka-buka. Ya, contohnya 2012 bakal kiamat. Mama Lon bilang dia nggak tahu. Ternyata dia jujur. Dia jujur. Dia nggak ngalami 2012. Jujur kan? Itu suatu kehebatan, bukan kebodohan. Tapi orang lain menganggap Mama Loren bodoh, nggak bisa baca. Justru Mama Loren tahu bahwa dia daripada hidup 2012 kejadian, lebih baik dia duluan. Ya, itu cuma joke. Sebetulnya bukan seperti itu. Buddha bilang di dalam Anguttara ada 3 hal
yang selalu terselubung dan tidak terbuka. Salah satunya urusan dengan wanita tertutup. Ya, saya nggak terlalu perlu diperjelas, Anda lebih pintar dari saya. Ya. Yang kedua, urusan mantra. Para Brahmana menyembunyikan mantra. Kalau bukan sama orang yang katakan murid sendiri atau kalangan sendiri, mantra itu tidak dikeluarkan. Ya. Yang ketiga, micaditi. Pandangan keliru selalu disembunyikan. Pandangan keliru di dalam agama itu dikamuflase, disembunyikan. Sehingga banyak umat Buddha yang senang dengan pandangan keliru. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang tadinya bersifat tertutup dan tidak terbuka, dirahasiakan, urusan wanita. Ya. Sekarang buka-bukaan. Siapa yang udah dapat? Luna Ariel. Saya belum dapat dan belum lihat dan nggak mau lihat. Kenapa? Apes kalau kebetulan masuk ke Facebook saya buka, tiba-tiba saya dipanggil. Repot. Ya. Lebih baik jangan ikut campur. Ada delete. Undangan seperti itu delete. Berbahaya. Mantra yang katanya dirahasiakan. Sekarang mau beli, tinggal ke Glodok aja. Mau mantra apa yang nggak ada di sana? Tai Chi Chiu, Mahakaruna Dharani dengan versi Sanskerta, versi Tibetan, versi Mahayana, Cungkup ada semua. Lagunya mau dari dangdut sampai rock and roll ada. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Ini ciri-ciri zaman sudah berubah. Nicaditi sekarang sudah terang-terangan. Di bidang agama, multi level marketing pegang peranan. Apalagi kalau udah terkenal. Kayak saya, itu jadi sasaran. Salah satunya, Pak, ikut kami Pak. Ecun orang. Lumayan satu orang goteau. Itu udah sering kali. Saya bilang apa yang saya bisa lakukan dengan ecunan? Ya buka cakra orang. Kalau cakra orang itu tertutup, orang itu udah mati, jitbok. Jadi nggak usah dibuka, biarkan aja seperti itu. Pandangan-pandangan keliru seperti ini berkeliaran dan mulai menyusup ke semua level agama. Itu baru yang bagus. Ajaran yang bukan ajaran agama Buddha dikemas menjadi ajaran agama Buddha. Ini ujung-ujungnya neraka semua. Anda jangan ikutin. Dan saya nggak mau memperjelas. Ya, kalau nanti maunya bisik-bisik aja, karena rahasia. Kalau saya bocorkan, saya nanti urusannya sama pengadilan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Buddha bilang, itu yang rahasia. Sekarang bukan jadi rahasia lagi. Tapi ada 3 hal yang selalu terbuka. Purnama, bulan. Itu selalu terbuka. Kalau diselubungi oleh awan tebal, dia tetap terlihat di tempat lain. Ditutupi hanya di satu tempat yang nggak bisa lihat. Sinar matahari itu cemerlang, terbuka, bisa dilihat oleh siapapun. Dan yang ketiga, Dhamma dan Vinaya yang diajarkan oleh Buddha adalah terbuka, bukan rahasia. Tapi sekarang banyak ajaran agama Buddha yang rahasia. Bahkan suami istri masuk diinisiasi. Kasih tahu sama suami, ya, kamu jangan kasih tahu istri, ini rahasia. Ke istrinya, jangan kasih tahu suami, ini rahasia. Agama Buddha tidak mengenal yang begitu. Kalau ada yang main rahasia-rahasiaan, lebih baik Anda jangan ikuti. Agama Buddha, ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama, sempurna dibabarkan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Swakato, Bhagavata, Dhammo. Dharma telah sempurna diajarkan oleh Buddha. Jadi nggak ada lagi ajaran sembunyi-sembunyi. Nah, saudara-saudara sekalian. Di sini kita perlu kehati-hatian. Ya. Semua orang, saya, Anda punya rahasia. Kalau rahasia nggak pernah yang baik, biasanya yang kita miliki. Rahasia adalah rahasia yang buruk yang kita miliki. Nggak ada rahasia bagus yang dirahasiakan. Semua buruk. Pernah mencuri, pernah berbohong, itu disembunyikan. Termasuk saya. Ya. Tapi ingat, di dunia ini, Buddha bilang, nggak ada
rahasia. Perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, walaupun ditutupi, dirahasiakan, minimal satu orang pasti tahu. Siapa? Dia bukan Tuhan, bukan dewa, bukan Buddha. Dirinya sendiri pasti tahu bahwa itu nggak benar. Kalau benar nggak usah ditutupin. Tapi karena nggak benar ditutupin. Celakanya perbuatan yang nggak benar ini sekarang malah bukan dirahasiakan, dibuka, entah disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya yang sekarang sedang heboh, peristiwa yang seharusnya kalau itu jadi dokumentasi untuk pribadi tidak terbuka untuk umum. Tapi sekarang anak-anak SD udah lebih pintar, duluan punya ketimbang pandita. Ketika pandita ditanya soal Ariel, yang mana si Ariel? Saya betul-betul nggak tahu. Tapi begitu ada heboh baru tahu, oh yang itu Ariel. Yang mana Luna? Oh itu Luna. Ya. Dan kita ramai-ramai mengutuk. Wah, karena umat beragama paling resep. Kutuk, mengutuk kejahatan nomor 1. Tapi nggak pernah mau lihat dirinya. Kalau punya kesempatan seperti mereka, apakah kita tidak berbuat yang sama? Sami mawon. Kalau kondisi kita seperti itu, ya kita pun kurang lebih lah. Mungkin lebih gila lagi gitu. Ya. Kita beruntung nggak punya kondisi seperti itu. Sehingga kita belajar di luar. Tapi kita jangan menghujat. Jangan menghakimi. Biarkanlah itu urusan mereka-mereka yang bertempur. Pembelanya bela mati-matian. Kenapa? Duit. Coba kalau nggak ada duit. Mau dikerjakan? No. Duit. Just do it. Betal? Betul. Orang Belanda bilang, wet, hukum. Kalau betal, bayar, itu betul. Kalau nggak bisa bayar, salah. Maling ayam, bilang perut lapar, 3 bulan. Koruptor, miliar, triliun, sampai lupa lagi angkanya berapa. Enggak. Itu hanya kebijakan, tidak melanggar hukum. Bisa aja diatur. Itu urusan mereka. Tapi ingat, kita sebagai Buddhis, ya, percaya atau tidak, suka atau tidak, sebagai upasaka, upasika, harus meyakini hukum karma. Jadi daripada ngurusin orang lain, back to the nature, back to ourselves. Buddha selalu bilang, ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Apa yang tertutup? Nah, harus ditutup. Tapi bukan berarti kita lalu membenarkan bahwa apa yang telah kita lakukan walaupun kita tutupi, ya, lalu kita benarkan, nggak apa-apalah, cincailah. Orang kan nggak tahu. Minimal diri kita tahu. Nah, saudara-saudara sekalian, kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah kejahatan. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Inilah pandangan benar. Awal dari pandangan benar. Kalau pandangan salah, salah dianggap benar. Cincai, salahnya sedikit kok. Ya. Kalau udah korupsinya 1 juta, wah kecil dibandingin Senturi kok lebih gede. Cincailah, dia butuh. Kita selalu apa-apa cincai. Tapi jarang kita mau hidup cincai. Makan ciacai. Bisa pinter. Tapi begitu berapa hari ciacai, sudah pikirannya minta babi hong. Bikinlah babi hong palsu. Akal-akalan seperti ini jangan dilakukan oleh seorang vegetarian yang berdasarkan agama. Tapi kalau dia vegetarian karena disarankan oleh dokter, sah-sah saja. Tapi bagi mereka yang sedang menjalankan spiritual, jangan membohongi diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Vegetarian cuman perutnya, pikirannya sama aja. Nah, saudara-saudara sekalian, dampak yang tidak baik muncul dari makan vegetarian palsu. Salah satunya esen. Bau cumi ini kalau diambil dari rumput laut, kalau dibikin dari bensin, dari segala rupa, Anda siap-siap menerima dampak yang serius di kemudian hari. Ya. Anda makan
apa ya? Terigu yang dipangpatkan, yang diambil patinya. Kalau Anda makan roti besar, ya, karbohidratnya jauh lebih kecil daripada makan terigu yang dipangpatkan, walaupun cuma sepotong dua potong. Bayangkan 1 kilogram terigu kalau dibikin roti bisa jadi gedenya kayak apa. Tapi kalau dipangpatkan 10 kilo terigu menjadi kecil. Anda makan dalam porsi yang kecil tanpa disadari karbohidratnya menjadi lebih tinggi. Makanya nggak heran orang-orang yang vegetarian seperti ini diabetesnya di ujung. Janganlah kita mau membohongi diri. Vegetarian mah vegetarian aja. Ya, seperti saya nggak pernah makan daging palsu. Ya, ketemu lalap makan, sayur asem makan. Ya ada teri, ya makan juga lah. Karena terinya vegetarian. Ini pembenaran loh, bukan kebenaran. Hati-hati di dalam kehidupan ini seringkali kita melakukan pembenaran buat diri kita. Tapi kita nggak mau toleransi dengan orang lain. Orang lain salah habis kita bantai. Tapi diri sendiri salah. Orang lain harus toleran sama kita. Kalau lagi marah-marah aja. Ya. Lalu orang bilang, kenapa sih kamu marah-marah aja? Kamu kalau dimarahin saya harus maklum. Karena saya blunder. Jadi kalau orang blunder sah saja marah-marah. Ya. Orang yang seperti ini adalah melakukan pembenaran. Mestinya dibalik. Kenapa dia blunder? Kenapa dia tekanan darah tinggi? Karena sering marah-marah. Coba mulai hidup yang baik. Kurangi marah. Apa yang terjadi? Tekanan darahnya juga nggak terlalu tinggi. Ya. Kehidupan ya, sebagai Buddhis kita harus lihat. Kita ini mau hidup bahagia. Jangan cari kebahagiaan. Begitu Anda cari kebahagiaan, Anda akan gagal. Dan tidak akan menemukan kebahagiaan walaupun di depan mata. Ada pepatah Tionghoa. Mencari sampai sepatu besi pecah. Bayangkan, kita pakai sepatu kulit aja kuat. Ini sepatu besi pecah di depan mata, nggak jodoh, nggak ketemu. Ya? Jadi jangan terlalu ekstrim melakukan sesuatu. Ya? Kita mencari kebahagiaan, ya? Kemanapun kita cari, akhirnya ke wihara. Wah, di Damasuka orang bilang bahagia. Begitu kita masuk ke Damasuka, kita cari kebahagiaan. Mau ketemu nggak sama yang namanya kebahagiaan? Nah, dia bilang, siapa ya? Tuh, sironya aja nggak tahu. Ya. Akhirnya Anda tidak akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau duduk diam, dengarkan ceramah, walaupun nggak suka, walaupun nggak ngerti, masuk kiri keluar kanan, no problem. Hari ini masuk kiri keluar kanan, besok masuk kanan keluar kiri nggak apa-apa. Tapi Anda sudah mulai menginjak wihara. Menginjak wihara juga satu karma baik. Yennya mulai nyambung sedikit. Apalagi tadi Anda mendengar suara yang luar biasa. Saya pikir masih ya pagar ayu gitu ya. Sweet 17 gitu. Nggak taunya Sweet 7 up semua itu. Tapi suaranya luar biasa. Saya jarang dengar paduan suara Buddhis yang seperti ini. Bukan banggain di kandangnya, bukan. Ya. Ternyata di Dharmasuka orang betul-betul suka, betul bahagia, menemukan jati dirinya masing-masing. Walaupun udah pagar tidak ayu lagi, pagar layu. Tapi begitu tampil, suaranya yang ayu aja kalah. Makanya kenali diri sendiri. Syiar agama bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Anda bisa bicara di depan, di belakang sama teman. Sekali-kali belajar bicara di depan mimbar. Oh, mau saya nggak bisa menceritakan dharma. Nggak usah menceritakan dharma dulu, pegang mic, pimpin kebaktian. Gampang kan? Mimpin kebaktian apa sih susahnya? Lihat 5 menit belajar juga langsung bisa. Itu teori. Dalam praktek nggak keluar suara Anda. Ya. Apa yang terlihat mudah, ada kalanya menjadi sulit. Ya. Kalau Anda sering melakukan sesuatu, Anda akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, yang tadinya malu-malu, lama-lama malu-maluin. Bagaimana kita belajar
bisa supaya orang yang di belakang yang tadinya sibuk diskusi, begitu kita ceramah, matanya melotot ke kita, walaupun pikirannya mikirin utang, mikirin ke rumah, ya, kita nggak pernah tahu. Ya. Itu ada teknik. Nanti Anda belajar dari pengalaman sedikit demi sedikit, Anda bisa mengetahui itu. Bagaimana caranya? Tadi begitu suaranya, saya nggak bisa ngikutin, ya. Tapi yang di belakang melotot-melotot. Ini ada daya tarik, ada karisma, satu potensi yang keluar dari diri mereka begitu memukau. Kalau ibu-ibu bisa, masa kita yang lebih muda nggak bisa? Saya lebih muda dari ibu-ibu itu, baru ya beda nggak berapa sama anda, saya caplak beda sedikit lah. Ya? Kita mulai dengan suara. Kenapa? Suara itu penting buat berkomunikasi, berbicara. Dan suara yang paling bisa membuat orang lebih tertarik adalah nyanyi. Sejak SD saya sering bilang, saya adalah orang yang anti nyanyi. Kalau di bagian pelajaran nyanyi, udah stres duluan. Belum disuruh apa-apa, udah stres duluan. Kenapa? Suara saya jelek. Kalau nyanyi sering-sering kayak pita kaset yang ngegeleong. Dari nada saya bisa gede, bisa kemana, saya minor, kemana lagi nggak tahu. Nggak karuan. Saya menyadari kelemahan saya di suara untuk nyanyi. Tapi saya penasaran, kok orang lain bisa, gua nggak bisa. Saya ketemu satu pandita. Beliau bilang, suara orang nggak ada yang jelek. Saya bilang, masa sih Mo? Aku ini jelek? Enggak, suaranya juga bagus. Masa sih? Bagus. Saya kalau mendengar dari para pendengar radio, wah, pujiannya selangit. Hebat. Ada yang nyebutnya Bante, kalau masih gondrong. Bante suaranya luar biasa. Menyejukkan. Membahagiakan. Banyaklah kata-kata pujian. Tapi di balik itu, bukan mustahil ada yang jengkel setengah mati sama saya. Mau mulutnya jahat. Mau mulutnya kejam, mau mulutnya kasar, cuman mereka nggak berani ngomong. Kita umat Buddha harus berani ngomong, salah, betul, bagus. Mesti ikut Maipin, betul. Nah, Anda mau tahu, saya paling tidak suka nonton film sinetron Indonesia karena tidak mendidik. Tapi nonton si Ipin masih Upin, nah inilah. Walaupun lembusan agama mereka lebih kuat, tapi nggak masalah karena mendidik. Coba lihat film sinetron Indonesia, yang ada ngajarin kekerasan, yang ada ngajarin kekurang ajaran. Dampaknya serius buat anak-anak kita. Tapi lihat si Ipin, punya duit di bulan puasa dia beli apa? Ayam goreng. Kadang-kadang lucu-lucu yang gitu, tapi penting. Seorang anak aja udah punya pemikiran yang begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda yang punya Xiao Haishe di rumah, paling sering Anda menanamkan ketidakbaikan. Kalau lagi nangis, terutama maminya, udah jangan nangis, besok kita ke Mega Mall. Mami beliin coklat, sekarang jangan nangis. Besok ke Mega Mall. Betul ke Mega Mallnya. Anaknya minta coklat. Apa kata maminya? Jangan makan coklat. Sakit gigi. Kita ngebohong terus sama anak. Itu persoalan sepele. Janji tidak pernah dipenuhi. Makanya jangan heran anak-anak kita sering janji sama kita nggak pernah dipenuhi. Besok mamanya udah mulai pikun. Mamanya mau ke Bogor. Ya mah besok kita ke Bogor. Begitu. Tuh besok ditunggu-tunggu sama mamanya. Walaupun pikun. Tapi kalau janji dia ingat. Ya, kita nggak datang. Apa yang terjadi? One for one. Makanya kita jangan menanamkan hal-hal buruk sama anak. Nah, saudara-saudara sekalian, suka nggak suka, kita banyak kelemahan. Kelemahan ini yang harus diperbaiki. Bukan dirahasiakan, tapi diperbaiki dan nggak perlu digembar-gemborkan. Ya. Sakit mah. Ada Pak Siwi, Pak, aku ini sakit mah loh.
Betulnya Pak Siwi juga nggak ambil pusing, lu mau sakit mah urusan lu lah. Ya. Datang lagi Ibu Heni, Ibu siapa lagi? Bu, saya sakit mah lu. Apa yang terjadi? Mahnya susah baik. Kenapa? Pikiran kita terus menerus disuhesti. Sakit, 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 sakit. Makanya orang yang sakit banyak kelihatan loyo. Saya lagi sakit, nggak kelihatan loyo. Padahal lagi loyo. Bisa disembunyikan. Tapi tetap bagi mereka yang jeli tahu. Nggak bisa disembunyikan. Minimal diri sendiri tahu. Makanya kalau udah kayak gini tahu diri. Kenapa? Berapa hari ini wah kia-kia terus. Orang yang terhomiah di dunia barangkali saya. Ya. Pesak ke Borobudur. Ikut sama kelompok Sidi Baksos di Boyolali tinggal duduk. Bahagia kan? Udah gak ngatur apa-apa tinggal duduk. Naik pesawat pulang pergi. Ya, enteng. Baru sampai rumah. Mau ke Bali yuk. Antar biku ke Bali. Jalan-jalan. Ya. Baru pulang Medan. Pekanbaru. Lihat bakar tongkang di Bagansi api-api. Sampai orang bilang, gila si Romo. Pagi makannya di Bogor, siang makan siang di Bandung, malam udah makan di Medan. Orang sakti. Anda mau seperti saya? Bisa layani semua orang. Semua orang yang terpuaskan akan memberi kepuasan kepada Anda. Ada satu anak, papanya memberi izin dia ikut ke India. Biasa-biasa aja. Saya pikir anak itu umurnya 17 belasan lah gitu. Nggak tahunya baru 10 tahun. Ya, Facebookan, BBM, gaya. Kemarin ikut sarasehan di Jawa Barat di Maribaya. Nanyanya ke saya, waduh kelas berat. Agama Buddha nih realistis, apa pesimis, apa berkumis? Lalu nggak sabaran, balas. Ya saya kasih tahu, nggak taunya dia lagi bikin naskah untuk dipertandingkan. Apa naskahnya? Bikin orang terharu. Saya bangga sebagai anak Buddhis. Dia ceritakan pengalaman dia juga ke India. Anak 10 tahun. Tadi cerita pagar layu. Ini benar-benar pagar layu. 10 tahun. Ternyata kita bisa membahagiakan orang lain. Orang lain juga membahagiakan kita. Apa yang jadi rahasia kita nggak perlu ditutup-tutupin. Perbaiki aja. Setiap muncul perbaiki. Kalau tidur ngorok, nggak usah ditutupi. Minimal diri sendiri. Kalau tidurnya sendiri tahu bahwa kita ngorok. Tapi kalau tidurnya berdua, janganlah orang yang di sebelah itu harus toleransi. Kamu harus toleransi dong. Kan kita dulu sepakat mau jadi sampek engtai. Ya, sekarang baru ngorok aja udah komplain. Nggak boleh. Terima aja apa karmamu. Itu pembenaran. Mestinya kita yang menyingkir. Yang punya masalah, yang bermasalah, yang menyingkir. Jangan ganggu privasi. Walaupun orang tersayang kita. Lebih-lebih orang yang tersayang itu harus dikasih yang istimewa. Kalau kita sudah mulai seperti itu, rasa toleransi kita kepada orang lain muncul. Toleransi kepada diri sendiri juga muncul. Ya. Begitu muncul toleransi pada diri sendiri, perbaiki yang gak baik. Siapa sih di dunia ini yang gak pernah berbuat jahat? Orang bilang umat Buddha gak pernah berbuat jahat. Ya. Makanya jadilah umat Buddha yang baik. Bohong. Lihat kaos merah di Thailand lebih sangar kok. Lebih menakutkan. Ya. Siapapun dia, kalau sudah dirasuk oleh loba dosa moha, akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi bukan persoalan agama. Buddha selalu bilang, seseorang menjadi baik bukan karena kelahiran. Bukan dia karena lahir sebagai seorang baik. Ya, di keluarga baik-baik lalu dia menjadi baik. Lihat keluarga baik-baik. Banyak anaknya yang acak kadut. Gak karuan. Ya. Salah satunya narkoba. Ya. Kalau dulu saya nggak kenal narkoba, narkis.
Nar tuh pergi, hes tuh pulang, jadi pulang ke rumah gitu. Kalau sekarang narkoba, saya bingung koba itu apa gitu. Ya. Namun di dalam kenyataan banyak orang-orang yang selalu mencari jalan pintas untuk mencari kebahagiaan. Kata orang ngelinting bahagia, dia ngelinting. Betul bahagia, hutang lupa, sakit lupa, besok begitu sadar ditagih utang lagi, nggak selesai-selesai. Jadi bukan penyelesaian seperti itu. Banyak orang bilang, saya hidup selalu menderita, nggak pernah bahagia. Saya bilang bohong. Kenapa sih nggak percaya bahwa saya menderita? Punya anak satu-satunya di luar negeri nggak pernah pulang, susah. Saya tanya sama dia, ibu tahu nggak gaji dia berapa di Amerika? Kalau menurut dia sih tempo hari cuma $1.000. $1.000 kali cebantun, gede loh. Gede. Berapa coba? Capek gede. Di Amerika nggak ada apa-apanya. Bayar kos $300-400. Dari $1.000 tinggal $600 buat makan. Buat ongkos. Cukup. Belum tentu. Masih bagus anak ibu nggak ngerongrong. Kirimin wesel. Saya kekurangan uang. Bingung nggak mamanya? Mau dikirim $1 juta US. Bingung. Makanya banyak orang nggak bisa ngelihat kenyataan bahwa dirinya bahagia. Punya anak walaupun tidak bisa membahagiakan, anaknya nggak pernah ngerongrong. Begitu lihat anak orang lain, kasih duit nggak? Kalau mama nggak kasih duit, perut mau pindah ke kepala? Udah pegang belati? Apa mau dimutilasi, potong dulu tangannya, nanti baru kepalanya. Bukan mustahil. Orang yang seperti itu banyak. Kenapa? Banyak orang stres di dalam kehidupan seperti ini. Baik gejala fisik maupun gejala mental. Di Indonesia tidak pernah terdaftar berapa banyak orang kena skizofrenia yang pikirannya kacau. Tahu-tahu gara-gara minta uang nggak dikasih, kakeknya dibunuh, mamahnya dimatiin, siapa juga dibunuh karena waham-waham suara-suara yang berbicara seperti itu. Dan itu tidak diketahui. Di Amerika sekitar 2% yang terdaftar dari seluruh penduduk Amerika terkena skizofrenia. Salah satunya Anda mulai hidup di dalam dunia sendiri. Sekarang kita lagi merintis ke sana. Di kantong seperti saya, BlackBerry. Dunianya sudah dunia cyber. Kalau lagi sepi. Ini masih bagus. Kenapa? Di seberang sana masih ada teman. Ya, cuman jauh. Ada yang di Taiwan, ada yang di Amerika, ada yang di mana-mana. Masih ada teman. Besok lusa Anda main game sendirian, mesin dilawan. Mulai Anda hidup di dalam dunia sendiri. Apa yang terjadi? Segeralah ubah sebelum makin gawat. Contoh, di Bandung, wihara adalah the second home buat mahasiswa di Bandung yang dari daerah. Sekarang jarang. Mau ke wihara juga susah. Kenapa? Mereka lebih senang laptop. Mereka senang warnet. Mau belajar nama? Tinggal tanya di internet. Lebih cepat, lebih pintar dari Romo Cunda kok. Jelaskannya lebih detail. Baca aja. Lama-lama mereka juga nggak mau injak wihara. Salah satu tantangan buat kita umat Buddha. Bagaimana bikin wihara ini punya daya tarik. Salah satunya tadi. Ibu-ibu aja masih suaranya aduhai. Belum bapak-bapaknya. Kita tunggu bapak-bapaknya. Kembali kepada suara jelek. Saya ngalamin suara jelek. Tapi begitu ketemu si Pandita ini saya mulai nyanyi di kamar mandi. Enak juga kalau nyanyi di kamar mandi. BAB lebih lancar walaupun lama. Lalu yang di luar mulai komentar. Wih, mandinya cepetan. Artinya kita punya keasikan. Cuman keasikan pada tempat yang keliru. Kita alihkan. Ya. Contoh, ketika saya baca mantra, saya dulu senang baca mantra. Mantra apa saja saya senang.
Makanya bisa. Tapi akhirnya mantra saya yang paling manjur adalah simsalabim. Ya, pokoknya baca mantra apa juga berhasil. Tahu hasilnya bagus apa jelek gitu ya. Tapi suara yang saya kuncarkan itu membawa getaran kepada orang lain. Ada yang merinding, ada yang ngantuk, ya, macam-macam. Reaksinya beda-beda. Ya. Ternyata kita punya potensi. Begitu saya masukkan ke dalam ceramah, ternyata punya daya tarikan. Anda juga bisa. Saya ditanya oleh orang yang berbeda agama, Pak, kenapa sih Bapak nggak mau coba-coba pindah? Agama Buddha kan agama manusia, itu terbatas. Justru karena saya manusia, biarlah saya jadi manusia dan belajar dengan manusia. Ya. Terlalu kukuh jadi orang nggak bagus. Oke, saya nggak kukuh. Saya ke tempat Anda, tapi Anda tolong ke tempat saya, mau nggak? Oh, nggak boleh kita begini-begini. Sama siapa nggak bolehnya? Kok hidup Anda penuh dengan pagar-pagar berduri? Nggak boleh, dikekang. Kalau aku boleh-boleh aja tuh ke tempat you. Ya. Aman-aman aja lah, nggak ngeganggu. Orang lain nyanyi, lagunya enak, saya juga menikmati. Ya. Apa yang terjadi? Bapak mah susah diajak urusannya. Mereka tanya lagi, menurut agama Buddha Tuhan apa? Jawab dulu pertanyaan saya, dan saya akan jawab pertanyaan Anda. Kita sama-sama harus fair. Menurut you Buddha apa sih? Ya nggak tahu, orang nggak belajar. Sami mawon, jangan tanya yang berbeda. Yang saya pelajari adalah kebudaan, bukan ketuhanan. Anda belajar ketuhanan. Ya kalau ditanya kebudaan ya nggak ngerti, sama aja. Ya tapi kan Bapak kan siapa yang nyiptain? Ya sepengetahuan saya sih yang di rumah tuh. Sepengetahuan saya loh. Dan berdasarkan akte yang disahkan oleh lembaran negara. Nggak ada lagi tetangga ikut campur. Kalau Anda ada yang ikut campur? Ya. Akhirnya dia bilang, Pak, mumpung belum terlambat. Ya. Lebih baik ikut supaya terselamatkan. Saya bilang, ya better late than not. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nanti aja kalau udah waktunya beliau membutuhkan saya, tinggal panggil, SMS saya. Ya, saya datang. Tapi selama ini saya tunggu-tunggu belum datang-datang panggilannya. Dia masih bersikukuh, maksa. Oke. Bisa nggak orang yang Anda anggap berkuasa itu, ya, apapun keinginan tercapai, ya, asal percaya. Wah, itu yang berat. Kenapa? Kepercayaan itu bukan muncul di awal. Kepercayaan itu muncul ketika bukti ada, baru. Kalau Anda belum mengalami bukti, bagaimana bisa percaya? Agama Buddha bukan percaya di depan. Ya, percaya setelah mengalami, setelah empirik. Baru orang-orang bilang, Adi Kalyana. Di awalnya indah. Kenapa begitu mengenal agama Buddha? Yang diajarkan bukan surga, bukan neraka. Silawa. Jadilah orang yang bermoral. Jangan usin orang lain. Urus diri sendiri menjadi bermoral. Yang kedua, jadilah orang yang berkeyakinan. Sadawa. Yang ketiga, buat umat awam gak usah repot-repot. Punya mata pencaharian yang benar. 3 hal cukup buat umat awam. Mau lebih meningkat, ya tambahkan berikutnya. Ya. Saya ditanya, maksa-maksa. Saya bilang, bisa nggak segala sesuatu di dunia ini terjadi ya, tanpa kehendak Buddha? Saya bawa Buddha dulu. Oh bisa. Buddha mau apa, tetap terjadinya beda. Bisa. Oke, bisa nggak segala sesuatu terjadi di dunia ini tanpa kehendak beliau yang Anda puja? Nggak bisa. Semua atas kehendak beliau. Jadi Anda, saya bilang, jangan memungkiri kehendak orang yang Anda puja. Kenapa? Beliau menghendaki saya jadi pandita Buddhis. Oleh karena itu saya bisa eksis, bisa aman kemana-mana karena saya dikehendaki.
Kalau saya tidak dikehendaki oleh beliau, saya sudah tersingkir. Ngerti nggak Pak kira-kira? Dan saya mengambilnya dari mana? Dari Sutanipata. Ketika seorang Brahmana ketemu Buddha, Brahmana itu jahat. Ya, lalu dia percaya bahwa dia bukan ciptaan. Ya. Lalu ada Brahmana lain baik, dia karena diciptakan. Ya. Lalu Buddha bilang sama yang tidak baik, kamu apabila betul diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Karena menciptakan produknya yang jahat. Ya. Kalau betul Tuhan menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan saya, kata Buddha, adalah Tuhan yang baik. Karena menciptakan produknya yang baik. Kalau nggak ada penciptaan oleh Tuhan, maka kamu tetap jelek, tetap jahat. Karena diri sendiri. Dan Buddha dia bilang, kalau misalnya saya tidak diciptakan oleh Tuhan, saya tetap baik. Mau pilih yang mana? Sehingga kata-kata begini, saya ketemu dengan satu orang yang sangat interest dengan agama Buddha. Aduh Pak, saya pikir agama Buddha tidak bertuhan. Ternyata Tuhan Bapak lebih bagus dari saya. Itu Anda yang ngomong loh. Jangan ngomong di luar. Anda bakal jadi bermasalah. Karena udah bisa membanding-bandingkan Tuhan. Kita jangan suka membanding-bandingkan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita bisa membandingkan antara Anda dengan saya. Apa? Oh, hidung Bapak bagus, bawah lubangnya, saya agak sedikit ke atas. Ya. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang kita tahu. Bandingkanlah sesuatu yang kita tahu. Makanya Buddha bilang, ya, orang lain juga muji, maje kaliana. Dharma yang diajarkan itu, ilah pada pertengahannya. Kenapa begitu di tengah? Diajarkan bagaimana bersama dia yang baik. Pada akhirnya, Buddha juga bilang, pariosanya kalian indah pada akhirnya. Karena menuntun ke pembebasan. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang mau menuntun manusia menjadi setara dengan dirinya. Kecuali Buddha. Buddha mengajarkan orang lain, di samping membebaskan dirinya sendiri, dia juga menuntun orang lain ke pembebasan. Mencapai setara dengan Buddha. Ini yang membuat saya bahagia. Makanya kemarin waktu saya ditanya sama satu penerbit buku, karena mau menerbitkan kembali buku Tata Bahasa Pali, sekalian iklan, promosi. Buku Tata Bahasa Pali ini mau kami persembahkan untuk Sekolah Tinggi Agama Buddha. Karena yang lalu juga saya dapat informasi dipakai, digunakan lebih dari 7 perguruan tinggi agama Buddha di Indonesia. Jadi mungkin bulan depan sudah bisa siap naik cetak. Bagi mereka yang mau berdana bisa hubungi saya nanti. Ya, untuk dibagikan free distribution ke Sekolah Tinggi Agama Buddha. Buat kita mungkin nggak ada perlunya. Kenapa? Yang Anda cari bahasa Pali, wah ininya apa? I love you-nya apa? Itu yang susah. Saya nggak ketemu. Jadi karena bahasa Pali adalah bahasa teks, bahasa kitab suci, bukan bahasa percakapan. Jadi sulit. Nah saudara-saudara sekalian, ditanya oleh penerbit, Pak, Bapak masuk agama Buddha dari kecil? Enggak. Mungkin umur 19. Lalu Bapak menemukan mujizat di dalam agama Buddha. Mujizat di dalam agama Buddha. Sepanjang hidup saya ketemu mujizat semua. Masa sih Pak? Iya, sampai hari ini saya bingung bagaimana yang namanya Petapa Gotama mampu bertahan di hutan 6 tahun. Saya masuk camping ke Gunung Gede seminggu juga udah nggak tahan, pengen pulang. Sedangkan Petapa Gotama nggak bawa tenda, nggak bawa selimut, nggak bawa apa-apa, cuman baju yang nempel di badannya. Ya, kok mampu? Mujizat nggak? Mujizat. Tapi Buddha bilang, mujizat kesaktian yang seperti gitu bukan mujizat yang sesungguhnya, karena hanya menguntungkan orang yang bersangkutan. Saya punya mujizat, bisa terbang. Anda tidak diuntungkan karena saya bisa terbang. Anda nggak bisa terbang. Ya. Saya bisa di jalan di atas air. Anda tidak diuntungkan. Ya. Anda tetap nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya menjelaskan Dharma, Anda diuntungkan. Ya. Karena Anda mulai belajar dan bisa
menyelesaikan masalah Anda sebagai umat Buddha. Ya. Jangan cepat-cepat menganggap diri penuh dengan masalah. Masalah akan kecil. Masalah yang kita hadapi akan menjadi kecil kalau jiwa kita menjadi besar. Untuk menjadi besar, bantu masalah orang. Apa yang terjadi? Masalah Anda terlupakan. Anda menjadi lebih kuat. Begitu menghadapi masalah Anda mau diselesaikan, belum diselesaikan juga udah selesai sendiri. Contoh. Malam saya ke radio. Hujan besar. Udah error lah kalau udah hujan besar di Bogor. Nggak pergi. Radio saya nggak datang. Mungkin mengecewakan banyak orang. Kita kesampingkan kepentingan pribadi. Datang 2 jam naik kereta. Karena keretanya juga salah. Seharusnya Pakuan jadi ekonomi. Manusia error. Ya PJKA juga macam-macam. Loket penjualan tiket Pakuan sekarang diubah menjadi tiket ekonomi. Begitu saya bayar 11.000, bagus orang yang jual tiketnya jujur. Dipanggil, Pak salah Pak, Bapak mau naik Pakuan di sebelah loketnya. Jadi udah pindah. Banyak yang kita nggak tahu. Ketidaktahuan banyak membawa bencana buat kita. Ya. Awida, kegelapan batin, ketidaktahuan mengenai dharma membuat kita terperosok. Nggak tahu loket aja bikin susah. Kenapa? Orang lagi sedang-sedangnya padat, ngantri lagi dari belakang, amsyong. Udah naik kereta, betul, naik kereta Pakuan. Yang di sebelah mau berangkat kereta AC ekonomi. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa AC ekonominya bermasalah. Nggak taunya dipindahkan ke Pakuan. Pakuan jadi AC ekonomi. Ya, jalan-jalan bayar lebih mahal dari orang lain. Orang bayar 5.500, kita bayar 11.000. Lalu duduk nyaman. Ada ibu-ibu bawa anak, saya bangun. Bu, silakan duduk. Ya. Bahagia. Berbuat baik. Tapi bayar tiket 11.000, bawa kambuan. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini karma masa lalu. Dulu saya sering naik kereta api nggak bayar. Jadi sekarang rupanya saya harus bayar. Ya bayar aja. Enjoy kan? Datang ke radio. Yang satu celananya basah. Oh gila, Jakarta macet. Saya santai datangnya lebih awal. Ya. Dan bisa membahagiakan banyak orang. Pulangnya gimana? Biasanya masih ada kereta. Karena ini hari libur. Libur panjang. Maka jadwal kereta hari Sabtu banyak yang dibatalkan. Tapi Dewa Penolong selalu datang. Mungkin orangnya ada di sini, saya nggak tahu. Tiba-tiba, nanti malam aku yang antar Romo pulang. Luar biasa. Dimanapun kita berbuat baik, selalu berbuah dengan kebaikan. Makanya sering-sering berbuat baik. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, lupakan kebahagiaan. Jangan cari-cari kebahagiaan. Banyak aja berbuat baik. Salah satu berbuat baik. Anda duduk diam ketika penceramah berceramah. Itu perbuatan baik. Dhamma sawana. Mendengarkan dhamma dengan serius. Itu berkah utama. Ya. Sekali lagi. Kalau Anda punya rahasia mengenai keburukan Anda. Nggak usah diceritakan kepada orang lain. Tapi PR kita untuk memperbaiki apa-apa yang masih kurang baik. Menjadi lebih baik. Dan kita jangan bangga bahwa kita udah jadi Buddhis, ya, menjadi orang yang baik. Jangan berhenti di sana. Good, bagus. Ya, be good, bagus. Tapi be better harus. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga batin kita mengalami kemajuan. Kalau kita mogok, cuman good, si ibu ini tahun depan nggak bakal lagi jadi juara. Kenapa? Mogok di sana. Orang lain maju, kita masih kayak begitu. Ya, penilaian juri berbeda. Jadi kalau mau maju, ini cuma ekspos mengajak Anda supaya gabung. Supaya dari 5 bisa 20 nantinya. Ya. Jadi dalam jumlah yang lebih besar, mereka tampil lebih luar biasa. Seperti juga pemain rebab dari Tiongkok sana, umurnya masih 18, 17, main rebabnya luar biasa. Ya.
Padahal yang main rebab di Indonesia rata-rata kakek-kakek yang umurnya 70. Nggak percaya, lihat nonton Lenong, lihat yang megang rebabnya. Nggak ada gadis umur 17. Ini dari Cungko konser keliling dunia pemain rebabnya umurnya 17. Ya, regenerasinya begitu bagus. Di wihara ini apa yang udah bagus harus diregenerasi oleh kita. Besok lusa kita harus lebih baik dari pemimpin yang sekarang. Kalau pemimpin yang sekarang udah bikin gedung 4 tingkat, kita tambahin nanti. Ya. Bikin sekolahan, bikin rumah sakit atas nama Damasuka. Siapa tahu, saya nggak bisa, Anda bisa. Saya cuma ngomporin. Ya. Tapi Anda yang bergerak karena termotivasi. Banyak orang bergerak karena motivasi orang lain. Punya ide, termasuk saya membuat buku. Saya bukan penulis, nggak pernah sekolah terlalu mengarah ke arah penulisan buku. Tiba-tiba bisa nulis buku, bisa nyusun buku. Ya. Orang lain nulis buku cuman isinya aja, layoutnya diserahkan ke orang lain. Kalau saya enggak, dari ngetik, nyusun sampai layout, sampai tinggal naik cetak, dikerjakan sendiri. Kok bisa punya kekuatan? Kalau Anda sudah berjalan di jalan kebaikan, banyak tangan-tangan yang nolong, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Tangan yang tidak terlihat bisa dewa, bisa juga manusia-manusia cyber. Saya punya donatur yang sampai saat ini saya tidak tahu siapa. Manusia cyber. Mungkin ada di antara Anda di sini. Kasih dana begitu besar sehingga bikin buku saya nggak pusing. Kapan saja buku mau naik cetak, orang masih mau dananya ada nggak? Ada, karena saya punya dana abadi. Bahagia nggak? Orang terkaya di dunia, orang lain buku beli bayar, saya bagiin. Bukunya tebel-tebel, royal. Yang bagi saya, enggak, saya cuma penyalur. Yang berdana Anda semua. Ya. Mari, sekali lagi, kalau kita sudah berjalan di jalan Dharma, jangan lagi cari kebahagiaan. Sepanjang jalan adalah kebahagiaan. Tarik napas lega aja, kebahagiaan. Senyum sama teman di sebelah, kebahagiaan. Nggak ada yang nggak kebahagiaan. Makan bubur, nikmat. Ya? Kata orang, mau tahu Romonya suka apa nggak suka. Saya mah nikmat aja, dikasih apa juga, makan aja. Ya? Dikasih bika Ambon di Medan, makan. Enak. Padahal di mana ada bika Ambon di Medan? Mestinya bika Medan. Ya, ini banyak miskonsepsi ya. Saya ke Medan kemarin cari bakmi Medan, orang Medan bilang nggak ada. Mau bakmi Medan ada juga bakmi Hokian. Iyalah. Oke, banyak kesalahpahaman di dalam pengucapan dan tidak mustahil apa yang saya bicarakan juga banyak yang salah ucap atau Anda salah tangkap. Saya ngomong kuya, Anda dengarnya kura. Di belakang dengarnya kuda. Terserah ya. Tapi mari besok lusa kita diskusikan supaya ada kesepakatan bahwa yang diceritakan tuh ini. Ya. Jadi rahasia jangan diuar-uar. Perbaiki aja. Terima kasih. Selamat siang. Namaste. Swati Hotu. Salam bahagia buat kita semua. Demikian ceramah dhamma yang disampaikan oleh Romo Junda. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, apakah Sang Buddha pernah marah? Marah hancur di tingkat kesucian arahat. Jadi seorang Buddha tidak akan marah. Kalau beliau menegur murid dengan keras, itu dilandasi dengan cinta kasih. Contoh, apa yang Buddha kasih analogi ketika seorang anak kecil menelan ranting ya, dan nyelak terselak di leher. Apakah kita dengan musap-musap atau dengan mencoba mengeluarkan? Jawaban muridnya pasti dengan mengeluarkan. Sakit nggak tuh anak? Sakit. Walaupun begitu, hanya demi kepentingan anak itu, walaupun dengan agak sedikit kasar, keras, tapi tidak dengan kebencian. Tapi ini bisa terbaca oleh orang lain sebagai kekerasan.
Contoh lain. Ketika pembacaan Patimokkha, aturan para biku, Budanya diam. Lalu Buddha bilang, keluar orang yang tidak baik dari lingkungan para biku. Orang itu diam. Kenapa biku palsu? Nyelinap. Akhirnya Moggallana yang comot keluarkan secara paksa. Tapi Moggallana mengeluarkannya nggak dengan benci, supaya komunitas biku itu tetap utuh. Ya. Ketika pembacaan Patimokkha tidak dikotori oleh orang-orang yang seperti itu. Karena sekarang lebih kendor, makanya nggak heran biku-biku palsu gentayangan di mall-mall makin bebas. Disebut pengemis, kalau dikasih cepek, gopek, ceceng mau, ya, ini maunya cepeceng, kasih goceng aja cukup. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Biku-biku yang seperti ini jangan diladenin, biku palsu. Ya. Kalau terhadap biku palsu, umat perlu berdana. Kalau mau berdana nggak ada yang larang, silahkan aja. Tapi jangan setelah berdana tanya sama romonya. Kemarin aku dana loh sama satu biku di mall, lalu dikasih goceng dianya nggak mau loh, maunya cepeceng. Kepaksa lah kasih cepeceng, minta lagi. Jadi nope katanya cepek, nggak cukup buat pulang jungko. Kalau Anda sudah berdana melakukan sesuatu, jangan tanya lagi. Udah aja forget it, anggap aja itu biku bener, sehingga dana Anda menjadi bagus. Jangan udah dana, mending gede dananya. Cepeceng mikirinnya kayak kehilangan Wicaptiao. Akhirnya ke rumah sakit. Nggak ada kerjaan kan? Kita sebagai umat Buddha harus berani ambil keputusan. Kalau memang nggak mau bantu, dosa nggak? Jangankan biku palsu, biku bener, kita nggak kasih dana, dosa nggak? Enggak. Berbuat baik tuh option. Kita yang menentukan sebagai si pelaku, bukan orang lain. Bukan bawa-bawa map, Romo bantu ya. Saya bilang enggak. Kok Romo nggak ngajarin kasih, nggak ngajarin cinta kasih sih? Yang menentukan kita kapan kita mau berbuat baik. Jangan mau dipaksa oleh orang lain. Perbuatan baik yang dipaksa oleh orang lain tidak akan menghasilkan pahala yang bagus. Mumpung cerita begini, hati-hati. Kalau Anda menerima SMS di mana Romo Chunda perlu dana, ya, kirim ke rekening ini, jangan diladenin. Kalau Anda terima itu lebih baik delete dan langsung hubungi saya langsung. Saya mau dana, mau rekening saya kasih, tapi tolong jangan disebarkan, apalagi di Facebook. Lama-lama bukan dana yang masuk, jebol yang ada. Ya. Hati-hati, PIN ada, jangan diobral. Yahoo Messenger yang suka chatting, ya. Kalau sign out, betul-betul sign out semua dibersihkan. Jangan ada lagi yang ditinggalkan contrengan-contrengan. Ingat password lah, ingat ID lah, hapus semua. Kenapa? Sekarang pembajaknya lihai. Meleng sedikit, nick Anda, nama Anda gentayangan. Mending kalau dia nyebarin, ayo siapa yang mau beli kolor hijau, masih bagus. Kalau dia nyebarinnya virus, nyebarinnya link Luna sama Ariel, Anda bisa diciduk polisi nggak tahu apa-apa. Padahal Anda nggak tahu nick Anda digunakan orang lain. Hati-hati bermain di dunia cyber. Ya. Apalagi tiba-tiba, lu kirimin duit dong sama gua. Nggak gede, cuman gopeceng, gua lagi meeting. Ya. Anda percaya, karena yang ngirim nick temen lo, dia lagi meeting nggak sempet duit, bolo Aceh, gopeceng, Anda kirimin. Satu orang ngirim gopeceng, kalau ada temennya 10. Anda hitung sendirilah. Itu baru gopeceng. Begitu besok lusa, lu kemarin meeting apa sih sampai seru amat, kehabisan duit segala. Enggak, gua nggak meeting. Baru Anda sadar bahwa Anda ditipu di dunia cyber. Hati-hati. Ya. Penipuan udah kayak begitu. Hati-hati. Ya. Jadi perlu nggak kita ngomong agak keras seperti saya kepada Anda? Hati-hati, jangan mau tertipu. Walaupun nick saya atau mungkin account saya di Facebook digunakan oleh mereka. Ya. Romo Chunda kecelakaan, perlu dana. Wah, Anda dana. Jangan cepat tertipu. Dulu orang SMS, Anda dapat dana. Saya kalau dikumpulin dana itu udah kaya.
Ada yang cepetiau, ada yang nopetiau, ada yang berapa nggak tahu, mobil, rumah, nggak diladenin semua. Sekarang udah nggak aneh yang begitu. Sekarang taktiknya lain lagi. Kemarin saya terima satu telepon, nomor yang lama lu buang ya, ini nomor gua yang baru. Ya ini dengan siapa? Masa udah lupa sama gua? Ya. Saya bilang, Anda siapa? Bukan soal lupa nggak lupa, lu siapa? Masa udah lupa, udah kaya ya? Udah nggak mau kenal lagi ya? Gua kan Agung dari kepolisian. Yang namanya Agung di kepolisian teman gua banyak, bukan satu. Lu Agung yang mana? Yang di Polda, apa yang di Polsek, apa yang di penjara? Nah ini dari itu. Hati-hati, teman saya banyak yang kena jebak begitu. Ngaku intel, ngaku polisi. Kalau dia ngaku intel, Anda tenang-tenang aja. Di mana sih ada intel mau ngaku dirinya intel? Nggak ada di pelajaran intelijen. Seorang intel mengaku kepada orang lain, gua intel. Yang ada disembunyikan, dirahasiakan. Ya, jangan mau dibohongin sama yang begituan. Yang lebih gila lagi, kirim pulsa, gua lagi tugas, ya, ngawal presiden. Ngawal presiden nggak punya duit, jangan ngawal lah. Banyak penipuan-penipuan kayak gitu. Anda jangan mau dibohongin terus-terusan. Kalau udah datang dari kepolisian aja, waduh. Apalagi baru maling ayam kemarin. Ketahuan dah gua maling ayam. Padahal bukan. Ya. Makanya kalau punya rahasia, nggak cepet-cepet di-delete, dihapus, Anda terus ingat saja. Begitu ada telepon yang kesasar seperti ini, Anda goyang. Jadi Buddha nggak pernah marah. Ya. Tapi dilihat oleh orang lain mungkin sebagai kemarahan. Apakah pernah berbuat kekeliruan? Sudah jadi Buddha ya? Buddha nggak pernah kekeliruan, nggak pernah pikun di dalam hal batin. Paham nggak kira-kira? Seorang arahat tidak mungkin lagi berbuat keliru ya, di dalam hal batin. Tapi kelalaian ya dalam winaya misalnya, arahat yang namanya yang Arya Sariputra seorang arahat pakai jubah masih suka kedodoran. Ditegur sama Nera, Bante pakai jubah kedodoran. Apa yang terjadi? Sariputra adalah Agasawaka, murid Buddha yang utama. Ditegur sama Nera yang bukan apa-apa. Enggak marah. Dia bilang terima kasih. Lain kali kalau ngeliat lagi ngelorot, tolong tegur lagi. Itu seorang arahat. Tapi biku kita jangan coba-coba Anda tegur. Habis 7 turunan Anda. Lu jangan suka ngurusin sangga ya. Skakmat lah kita. Nanti masuk neraka. Hati-hati. Ya. Jadi banyak orang nggak ngerti. Jadi biku nggak ngerti kebikuannya gitu. Ceramah dikasih waktu 30 menit. Panitia bilang waktunya habis. Kamu di depan orang banyak jangan suka menstop sangga lagi bicara. Nggak nyambung. Ini banyak ya jaka sembung bawa golok. Jadi jangan aneh. Di agama Buddha memang aneh-aneh. Jadi nggak pernah berbuat keliruan di dalam pengajaran Dharma, nggak pernah. Bagaimana seharusnya umat Buddhis bertindak ketika diperlakukan tidak adil, diusik oleh orang lain? Ini yang seru. Kalau orang lain ditabok pipi kiri, kasih yang kanan. Kalau kita jangan mau. Udah kena yang kiri, kena yang kanan, double. Amsyong nanti. Ketika kita diperlakukan tidak adil, gimana ya? Memang kita nggak pernah diperlakukan sebagai orang yang adil. Orang lain bikin KTP cuma 2.000, kita no bango. Adil nggak? Adil. Kenapa? Dia mau kasih noceng juga susah duitnya. Kita no bango tinggal keluarin. Adil nggak? Hoki nggak petuker matai kotok. Semakin kita dipojokkan, di sisi lain akan menonjol. Air laut yang di bawah mengalir dari barat ke timur, yang di atas terbalik dari timur ke barat. Kalau enggak yang di barat ke timur, kosong di sana. Nggak ada air lautnya, kosong. Tapi ada plus minus. Orang yang dipojokkan, ditindas, dia akan bangkit menjadi satu kekuatan. Orang Tionghoa di Indonesia nggak ada yang keturunan dagang. Percaya nggak? Leluhur kita
datang dari Cungko, rata-rata kuli, rata-rata petani, tukang kayu. Nggak ada yang pedagang. Datang ke sini mau jadi pegawai negeri susah. Mau jadi tentara susah. Pangkat paling tinggi kolonel jadi jenderal, 1-2 yang lolos. Nggak apa-apa, memang bukan bagiannya kok. Saya suara jelek, saya nggak kepengen jadi penyanyi. Tapi kita lihat potensi diri kita apa. Jadi pegawai negeri nggak boleh. Jadi militer nggak boleh. Satu-satunya dagang. Lihat orang Cungko yang baru datang ke Amerika. Lausu, bawa pegang tikus-tikusan. Lausu, $1 please. $1 please. Bisa dagang. Karena belum bisa bahasa Inggris. Nenek moyang kita, orang Hokkien buka warung. Kata si orang Sunda, cek, Ester gula pasir. Gula pasir? Mikirnya lama. Ini? Bukan. Dia tunjuk itu. Oh, paiteng. Lama-lama orang itu juga ngerti. Ya, Pak, cek, beli paiteng. Udah 2 kata. Beli paiteng. Makanya waktu saya ke Bandung, ada tukang derman. Teman saya bilang, Mang, ke Ien sabaraha. Bingung saya, ke Ien teh apa? Nggak tahu Ien teh rumah sakit. Tapi si mamangnya tahu. Nggak percaya boleh ke Bandung. Mang, ke Ien sabaraha. Tahu, Ien teh rumah sakit. Tapi sekarang tanya sama supir angkot, Mang, ke Ien. Gak ada yang tahu. Komunikasinya udah beda. Nah, jadi Anda jangan merasa diperlakukan tidak adil. Itulah keadilan yang kita terima. Ya, kita menjadi warga negara kelas 2 kata orang. No! Kita menjadi warga negara kelas 1. Bayar apa-apa lebih mahal. Di mana-mana yang bayar lebih mahal, kelas 1. Nggak ada yang kelas 2. Percaya nggak? Begitu Anda balik persoalan, apa yang Anda dapatkan? Happy di dalam. Kenapa? Gua nih bukan warga negara kelas 2, warga negara kelas 1. Makanya kalau kasih dana sama mereka-mereka yang itu jangan suka kecil. Kenapa? Orang Cina pelit. Ngasih cuma sepetun. Kasihnya goceng. Makanya orang Cina, hebat lu orang Cina, kaya melulu. Semakin didoain kaya, semakin kaya dia. Nggak percaya? Anda doakan diri Anda kaya. Anda akan menjadi kaya. Contohnya saya. Banyak duit? Mau? Tapi nanti intip. Siapa yang jadi supir saya? Rata-rata bos. Malam yang nganterin siapa? Bos. Serius saya bicara apa adanya. Anda belum tentu mampu membayar supir saya. Bos yang nganterin. Ini. Makanya apa yang kita hadapi, mari kita balik persoalan itu. Ketika kita sedih, susah, jangan kita bagi kesedihan kepada orang lain. Mama saya bilang, kita hidup dari keluarga susah. Kalau saudara lagi susah, kita lagi susah, jangan cerita sama saudara. Tapi kalau kita lagi senang, ajak saudara makan. Sederhana, pada buta huruf. Itu yang menjadi motivasi saya. Ya. Selama hidup, saya nggak pernah cerita sama mama papa, nggak punya duit, gaji berapa, nggak usah pusing. Tapi kalau punya duit, saya kasih. Apa? Doa orang tua berkepanjangan. Sehingga kalau cerita, mama kalau lagi cerita udah mulai setengah pikun. Wah, si Jipe mah dulu begini. Nyeritain saya ke keponakan, si Jipe mah begini. Nggak ada yang jeleknya. Padahal yang jeleknya banyak, mama nggak tahu. Ya. Ini yang kita tanamkan. Jangan seolah-olah gua nggak adil, berontak, berantem sama orang. Lama-lama kita menjadi tidak nyaman. Contoh, bikin wihara. Susah. Dan dikira gampang. Ketika saya ceramah di tempat lain, bukan Buddhis, di kandangnya GKI, sana ceramah. Lalu mereka mengumumkakan bahwa mereka susah minta izin untuk bikin rumah ibadah. Saya bilang, Anda salah. Anda tuh seperti singa, jadi orang belum apa-apa takut. Coba lihat Buddhis, kayak siput. Alon-alon, asal kelakon, bikin wihara, nggak pernah ada masalah. Izin keluar, enggak. Tapi kebaktian jalan terus, dan nggak ada yang nimpukin.
Pernah kita ditimpukin lagi kebaktian? Enggak lah. Dimanapun. Saya bilang, inilah perbedaan Buddhis dengan yang Anda. Diperlakukan tidak adil, sama-sama diperlakukan tidak adil. Tapi kita meresponnya beda. Apa yang terjadi? Kita enjoy. Ketika Anda diserang penyakit, Anda hopeless, Anda putus harapan, balik persoalan itu. Bikin suatu kejutan bahwa penyakit Anda bukan apa-apa. Bukan menjadi penghalang. Apa yang terjadi? Rasa sakitnya berkurang banyak. Silakan dicoba. Betul nggak? Silakan dicoba. Anda akan berkurang banyak. Ya, beban mental kita menjadi lebih kuat. Beban mental kita menjadi lemah. Mental kita yang menjadi lebih kuat. Buddha bilang, ketika badan kita sakit, jangan biarkan batin kita ikut sakit. Jadi kita ketika diperlakukan oleh orang lain tidak adil, kita harus memperlakukan mereka adil. Ya. Contoh, saya di wihara banyak didatangi oleh orang yang berbeda agama. Begitu ngobrol, apa jawaban mereka? Ternyata Pak, apa yang saya dengar dari Bapak itu berbeda dari apa yang saya dengar dari yang lain. Bahwa agama Buddha tuh berbeda dengan apa yang Bapak ceritakan. Ini yang membuat saya kagum. Ternyata agama Buddha nggak berbeda jauh dengan agama saya. Bangga? Yang bicara dia loh. Yang tadinya begitu merendahkan sekarang tidak berbeda. Yang bikin sama dia loh. Tapi saya jawabannya, itu cuma baru sebagian kecil yang saya tahu. Yang belum tahu masih banyak agama Buddha yang hebat-hebat. Ya, saya nggak bisa cerita sama Anda karena saya belum banyak belajar. Ya. Tiap hari baca Tripitaka. Mereka mah baca kitab suci cepat hafal. Saya nggak mau hafal-hafal. Yang udah hafal juga lupa lagi. Karena bukunya banyak. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan suka merasa diperlakukan tidak adil. Contoh, yang paling gampang. Ketika Anda duduk berdesak-desakan di bis kota. Tiba-tiba ada orang lagi agak sedikit streng, ada kurang ngejar, nggak permisi pengen duduk walaupun ruangnya kecil gitu. Dan celakanya pantatnya gede lagi. Mau nggak mau kita udah geser juga masih nggak cukup. Pada saat itulah momen kita melepas, bangun, kasih dia duduk. Kenapa? Mungkin dia memerlukan duduk. Ya, kita berdiri. Apa yang terjadi? Kita bebas dari konflik. Daripada duduk sudah begini, rasanya udah nggak enak. Kalau kita udah menemui posisi, kondisi yang tidak nyaman seperti itu, energi yang terpancar kepada kita negatif semua. Lebih baik kita bangun. Begitu bangun, lega dari himpitan. Ya. Dongkol, pelan-pelan. Kita iris. Berilah kesempatan dia untuk menikmati tempat duduk. Kenapa mungkin dia lebih memerlukan. Contoh lain. Seringkali kita jengkel. Katakan HP hilang, dicolong orang. Apa yang terjadi? Gara-gara HP satu, banyak anak-anak melakukan kebohongan pada orang tuanya. Ketika ditanya, mana HP lu? Ada mah. Lagi di silent, padahal hilang. Satu. Udah hilang, berbuat jahat, bohong. Sekarang kita, udah hilang HP, kita marah-marah. HP kembali nggak setelah marah-marah? HP tetap hilang, kemarahan muncul, pikiran jelek muncul, musibah tambah lagi. Kenapa? Kita udah menciptakan kondisi baru di mana musibah muncul lagi. Tapi kalau HP hilang, kita bilang anicca wata sangkara. Oh, semua perpaduan tidak kekal. Walaupun dongkolnya masih ada, lumayan. Dia di dalam nggak muncul. Ya, pelan-pelan hilang sendiri. Kenapa? Semua nggak kekal. Justru kita sedang belajar. Jangan agama Buddha tuh, umat Buddha paling resep mengutip kata-kata. Kalau yang meninggal sabe sangkara anicca, maksudnya supaya yang keluarga yang meninggal jangan sedih bahwa itu adalah lumrah. Tapi kalau mamah kita yang mati, waduh, air matanya kalau ditampung cukuplah untuk dimasukkan ke dalam botol Coca-Cola. Ya. Dan celakanya tangisan kita banyak yang palsu. Oh mama, jangan tinggalkan aku sekarang dong. Tetangganya tanya, kenapa sih lu nangis mulu? Mama lu mati, ya udah mati.
Mama belum kan. Itu yang jadi problem. Sebagai umat Buddha, jangan menangisi orang tua seperti itu. Jangan lagi berpura-pura. Kalau kita nggak sedih, nggak perlu nangis kok. Kalau sedihnya memang harus nangis, ya nangis aja wajar. Nggak usah dibuat-buat gitu. Jangan stereo. Datang si A nangis, datang si B nangis. Kebiasaan buruk yang seperti ini ya membuat kita juga memperlakukan diri kita tidak adil. Padahal diri kita juga harus kita perlakukan secara adil. Jangan kita ngomel ketika orang lain memperlakukan diri kita secara tidak adil. Tapi kita sendiri nggak pernah mau memperlakukan diri kita secara adil. Contoh, ketika Anda bermasalah dengan pernapasan, Anda masih bersikukuh merokok. Anda tidak melakukan keadilan pada diri Anda. Ketika Anda bermasalah dengan perut, ya, Anda, lambung Anda nggak bagus, pencernaan Anda nggak bagus, tapi Anda maunya makan asinan Bogor. Ini bukan promosi loh. Ya. Anda memperkosa hak azazi diri sendiri. Itu ketidakadilan yang ada di dalam diri kita. Kita juga sering melakukan ketidakadilan. Kenapa harus pusing dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain? Perbaiki diri kita. Dan apa yang terjadi? Kita hidup enjoy, bahagia. Barangkali itu yang bisa saya berikan. Dan karena tidak ada pertanyaan lain, saya akan menyumbang suara untuk Anda. Walaupun mungkin agak terganggu. Saya cuma mau berdoa dengan cara saya. Hotu te manggalam. Hotu semoga terjadi. Te pada Anda. Manggalam beruntung. Semoga Anda beruntung. Hotu te manggalam. 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 Semoga dengan kekuatan puja bakti dan pembacaan parita suci ini, kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan dan kedamaian yang kita peroleh di wihara ini, seluruhnya kita dedikasikan kepada papa, mama, sanak keluarga, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang. Namaste, Swati Hotu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.